Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan membaca dari risalah ringkas seputar prinsip-prinsip dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita ringkas dari buku Ta'zimul Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik, ini dari program yang ada di Masjid Nabawi. Jadi beliau itu punya 15 buku dari berbagai macam bidang ilmu. Ya, diajarkan di Masjid Nabawi. Diulang-ulangi setiap tahun. Ya. Maka buku yang pertama yang akan dibahas itu adalah selalu buku ini, yaitu kitab Ta'zimul Ilm, tentang bagaimana seorang itu diagungkan ilmu agama agar ilmu itu menjadi besar dalam hatinya. Dan akan diterangkan di sini ada prinsip-prinsip dari seorang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya metode kita dalam masalah ini, di pelajaran ini kita tidak baca dari kata per kata dari perkataan beliau, ya. Jadi kita fokus pada poin-poin yang diterangkan di sini, ya. Ada sekitaran 20 poin dari prinsip-prinsip yang hendaknya seorang itu dia bersifat dengannya. Ini kalau mau ingin belajar agama baik-baik, bukan hanya sekedar datang ta'lim, duduk, pulang, gitu ya. Itu bukan begitu cara belajar. Jadi kita belajar itu ada target-targetnya, metodenya bagaimana, itu yang harus kita tempuh, ya. Ya. Orang datang ta'lim itu kan ada persiapan, ada buku yang dia bawa misalnya kan, ada pulpen, ada kertas, ya. Walaupun mungkin juga bisa dia menghafal. Kalau kuat hafalannya misalnya seperti Imam Al-Bukhari, ya nanti pulang di rumah baru tulis, gitu ya. Kalau kita mungkin pulang di rumah sudah lupa apa yang kita dengar tadi di ta'lim. Ya kalau tidak ditulis juga di majelis, dikhawatirkan akan hilang juga nanti kalau sudah di rumah. Ya, jadi diharapkan seperti itu, ya. Ini jadi kita bahas ringkas saja dari poin-poin yang diterangkan oleh beliau hafizahullah taala di sini. Ya. Jadi di sini beliau terangkan ada 20 prinsip dalam menuntut ilmu agama. Ya. Dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang itu dianggap telah mengagungkan ilmu. Ya. Jadi kapan ilmu itu agung dalam dirinya, maka akan mudah ilmu tersebut masuk dalam hati. Ya, kalau sudah mudah dia masuk di hati, akan mudah dia belajar. Nah, ini juga diantara hikmah, ya, dari mempelajari buku ini. Ini yang sering kita dapat masalah kadang dalam belajar, ya. Kadang ada orang belajar awal-awalnya semangat, ya, di pertengahan jalan
karena mungkin susah dia pahami pelajaran, mundur dia. Ya, hilang dari ta'lim lagi misalnya. Ya. Ini kadang karena dia tidak bisa. Tidak ada prinsip-prinsip dalam mempelajari ilmu agama. Nah, itu pun ilmu sudah dibuat mudah, dibuatkan metode bagaimana supaya dia tidak terlambat, tetap dia bisa kejar walaupun dia tidak hadir. Masih juga tidak bisa dia dipahami kadang. Ya. Jadi butuh prinsip-prinsip, itulah yang perlu kita terangkan dalam kehidupan ya, agar seorang itu dia mudah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang itu ya bagiannya dari ilmu itu sekadar bagian dia agungkan ilmu tersebut dalam hatinya. Jadi kalau dia semakin besar pengagungannya kepada ilmu agama, maka akan dapat bagian ilmu yang lebih banyak lagi. Iya. Tapi kalau dia hanya ilmunya atau mungkin terhadap ilmu agama dia hanya setengah-setengah, atau kadang sebagian orang kadang hanya dia jadikan sampingan, ilmu juga akan sampingkan juga dia nanti seperti itu. Ya. Ilmu juga akan sampingkan juga dia. Jadi di situ dilihat seorang ya, sekadar apa dia agungkan ilmu agama. Nah, sekadar itu juga ilmu akan mengagungkannya, akan masuk dalam hatinya. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari sebagian pelajaran atau hikmah mempelajari pembahasan ini, agar seorang itu bisa dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama. Yang kedua tadi, agar dia bisa agungkan ilmu agama dengan baik, sehingga ilmu itu mudah masuk dalam hati dan mudah diamalkan. Nah, kemudian juga diantara dari sekarang itu hanya dua ya, dari sebab-sebab atau dari hikmah seorang mempelajari pembahasan ini. Ya, agar mudah dia mempelajari ilmu agama, dan yang kedua agar mudah dia mengagungkan ilmu agama. Ya. Atau bisa juga ditambahkan yang ketiga, ya, agar hilang hal-hal yang berat dalam belajar ya, yang sudah kita singgung tadi itu kan. Ya, mungkin awal-awal dia belajar masih gampang. Pas dapat pembahasan sedikit mulai susah dia belajar. Hilang dia dari dari peredaran. Ini bukan tipe orang yang belajar agama seperti itu ya. Ya, para ulama kalau kita perhatikan di masa dahulu itu, mereka itu kalau belajar ada yang sampai hampir mati. Ya, pergi mempelajari ilmu agama. Nah, ada yang habis pakaiannya dia jual semuanya hanya untuk ilmu. Itu korbannya mereka besar sekali. Ya. Kita ini sudah dimudahkan berbagai macam fasilitas. Ya, dibuatkan metode supaya gampang belajar, masih juga tidak bisa belajar. Ya. Dulunya mereka yang cari ilmu. Ya. Kadang sekarang ilmu sudah datang di dekat rumahnya misalnya, di dekat tempat tinggalnya, masih juga berat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hikmah juga ya. Dari hikmah yang ketiga, kita mempelajari pembahasan ini agar hal-hal yang berat itu yang dirasakan dalam belajar itu bisa hilang. Ya, bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Nah, baik. Oleh karena itu kata para ulama, ada petikan hikmah yang bagus di mukadimah ini, diterangkan di awal pembukaan itu, kata Syekh itu, wa man la yukrim al-ilm, la yukrimuhu al-ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Baik. Maka ini sebagai pendahuluan dari pembahasan kita dalam menjelaskan 20 prinsip dalam mempelajari ilmu agama ini.
Ya tentunya metode kita tadi sudah diterangkan ya. Kita tidak menerangkan kata per kata dari perkataan penulis, tapi kita ambil poin-poin ringkas. Kalau ada kalamnya ulama kita baca teksnya, karena itu yang penting kadang yang kita dari ulama terdahulu ya, yang kita ambil dalam masalah itu. Ya. Sekarang kita lihat di prinsip yang pertama. Ya. Di prinsip yang pertama dalam mempelajari ilmu agama dikatakan oleh Syekh di situ yaitu tathiru wi'ai al-ilm. Ya. Yaitu mensucikan bejana apa? Bejana ilmu. Ya, apa itu bejana ilmu? Ya. Bejana ilmu itu adalah hati. Adalah apa? Hati seorang hamba. Itu namanya bejana ilmu. Karena hati ini tempatnya ilmu masuk. Tempatnya ilmu masuk. Ya, kapan dia tidak suci, maka ilmu tidak akan masuk. Ilmu tidak akan apa? Tidak akan masuk dalam hati seorang hamba. Ini yang kita harus tahu sekarang. Bagaimana cara mensucikan hati itu agar ilmu mudah masuk, gitu kan? Agar ilmu apa? Mudah masuk. Ini penting ya. Ini langkah yang pertama yang harusnya kita pelajari. Ya. Kadang orang kita lihat awal belajar mungkin berat. Itu karena hatinya apa? Belum bersih. Ya. Kapan dia bersih hatinya, ilmu akan apa? Akan masuk. Coba perhatikan perkataan Imam Syafi'i itu. Beliau pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada siapa? Waki, guru beliau rahimahullah. Ya. Kata beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Syakautu ila Waki su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Ya. Kata Syafi'i rahimahullah taala, kata beliau, saya mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada guruku yaitu Waki' Ibnul Jarrah. Ya. Maka apa kata Waki'? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waki' menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Ya. Karena maksiat ini dari sebab yang mengotori hati seorang hamba. Ya. Itu kan ada ayatnya kan? Diterangkan di surah Al-Mutaffifin, kallabal rana ala qulubihim. Ya. Sekali-kali tidak akan dibuat hitam hati-hati mereka. Ya. Itu kalau sudah terlalu parah maksiatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi beliau di situ mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada Waki'. Ya, maka Waki' berikan petunjuk untuk meninggalkan apa? Maksiat. Ya. Fa innal ilma nurun. Karena kata Waki', ya, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang suka bermaksiat. Itu poin yang pertama yang harusnya kita apa? Kita harus tahu. Ya. Jadi langkah pertama seorang ketika dia mempelajari ilmu agama, jadi prinsipnya hendaknya dia sucikan hatinya. Ya, dia sucikan hatinya. Nah, tempat ilmu akan masuk ke situ. Karena kapan sudah suci hati, itu akan apa? Akan mudah ilmu agama masuk padanya. Mungkin sekarang ada yang bertanya, bagaimana caranya seorang dia sucikan hatinya? Ya, di sini Syekh terangkan ada dua cara. Ada dua cara seorang dia mensucikan hatinya. Yang pertama kata beliau, mensucikan hati taharatuhu min najasati syahwat. Ya. Mensucikan hati dari najis-najis syahwat. Ya. Kemudian yang kedua, taharatuhu min najasati asyubhat. Atau terbalik ya, yang pertama dari syubhat, bisa juga yang pertama itu yang paling besar. Ya. Taharatuhu min najasati syubhat, dan yang kedua taharatuhu min najasati asyahwat. Ya. Itu aja dua yang diperhatikan.
dalam mensucikan hati. Yaitu dia sucikan hatinya dari najis syubhat. Ya, apa itu syubhat? Syubhat ini kan kerancuan-kerancuan. Ya. Bagaimana cara yang disucikan hatinya dari najis syubhat? Nah, dia belajar agama, dipelajari tauhid, ya, dipelajari sunnah Rasulullah SAW, ya, diteguh di atasnya. Nah, ini akan hilang apa? Syubhat-syubhat. Itu cara mensucikan hati dari najis syubhat. Kemudian yang kedua, disucikan dia dengan apa? Dari najis apa? Syahwat. Ya, syahwat ini biasanya pada dosa dan maksiat, dosa-dosa besar kan. Kalau syubhat tadi itu kan masuk di situ kesyirikan, masuk padanya bid'ah, khurafat, itu kan syubhat semuanya. Ya. Kalau syahwat apa tadi? Ya, dosa-dosa besar. Apakah itu wanita, kedudukan, harta? Ya, ini kalau hati dipenuhi dengan itu akan susah masuk ilmu, akan susah apa? Masuk ilmu agama. Ya. Jadi itu dunia itu kata para ulama jangan diletakkan dalam hati, tapi dia di tangan saja, di tangan. Para sahabat itu kan punya dunia. Siapa sahabat yang antum kenal yang orang paling kaya? Ya? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ini orang-orang kaya ini. Ya, orang-orang tajir. Tapi kekayaan mereka itu tidak merusak. Ya, ilmu yang mereka apa? Pelajari. Karena harta itu bukan di hati mereka. Ya, bukan di hati mereka. Beda dengan kita. Kalau kita itu harta sudah di hati, sampai di bawah mimpi kadang. Ya, di bawah apa? Mimpi. Jadi seperti itu ya. Ini tadi dari penyakit yang hendaknya dihilangkan dari hati. Apa tadi penyakit apa? Syubhat dan penyakit syahwat. Nah, kapan dua ini hilang, hati akan apa? Akan suci, akan bersih. Nah, kalau sudah suci, akan mudah masuk ilmu agama di situ. Ya, akan mudah masuk apa? Ilmu agama. Ketika sudah hilang syubhat dan hilang apa? Syahwat. Tapi ini ingat ya, ini bertahap, ini bertahap. Tidak bisa dikatakan langsung hilang sekaligus 100% begitu ya. Syubhat itu bisa hilang kalau dia belajar agama sedikit-sedikit. Ya. Bertahap sampai hilang. Ya. Syahwat juga seperti itu. Mungkin dia dari orang-orang yang suka bermaksiat, dia belajar agama sedikit demi sedikit, ya, dia akan apa? Mudah untuk meninggalkannya. Ya, apalagi sekarang anak-anak muda ya, banyak fitnah perempuan. Ya, kalau dia lihat perempuan, nggak usah dia apa? Pikirkan itu. Dia pikir aja bidadari di surga. Tidak ada apa-apanya itu perempuan-perempuan di dunia ini. Itu baru satu ya, kalau dia tahu dari cara-cara apa? Menghilangkan dari penyakit syahwat tadi itu. Ya. Itu tidak ada apa-apanya para wanita di dunia ini kalau dibandingkan dengan satu bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara cara-caranya. Banyak cara-cara yang lain. Ini baru satu ya. Kita hanya terangkan sedikit tadi. Intinya itu aja. Kalau seorang ingin bersih hatinya, disucikan dari penyakit syubhat dan dari penyakit apa? Syahwat. Karena Allah itu melihat kepada hati kita, bukan melihat kepada bentuk kita, ya, atau jasad kita. Ya, di situ Syekh bawakan hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Ya. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian, tapi Allah lihat dua. Allah lihat situ ya, diterangkan oleh Nabi. Allah lihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi hati dan amalan kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam riwayat yang lain,
innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum. Ya. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian atau badan-badan kalian. Ya Allah perhatikan itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ini yang harusnya kita perhatikan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala, ya, beliau dari salah seorang imam di Basra, ya, yang wafat di abad ketiga Hijriah. Ya, dari masuk di tabi'in bahkan atau mungkin di bawahnya, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa haramun atau haramun ala qalbin ay yadkhulahul ilmu atau ay yadkhulahul nuru. Nah, wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah azza wa jalla. Ini pemahaman para as-salaf, ya. Kata beliau, haramun ala qalbin an yadkhulahun nur. Haram atas hati itu dimasuki oleh cahaya, cahaya ilmu, ya. Ya. Sedangkan pada hati itu ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harusnya kita perhatikan, ya. Jadi mungkin ini tidak bisa hilang sekaligus, begitu, ya, satu kali. Tapi dia bertahap. Ya, dengan kita pelajari agama, pelajari hukum-hukum, akan hilang sedikit demi sedikit dari kotoran-kotoran hati tadi itu, apakah itu kotoran syubhat atau kotoran apa? Syahwat. Dipahami, ya? Tapi ini dari prinsip yang pertama. Ya, prinsip yang pertama. Tapi sekarang kita masuk di prinsip yang kedua. Kita baca dua prinsip saja dulu, ya, karena ini panjang pembahasannya. Baik, sekarang prinsip yang kedua diterangkan di situ, yaitu ikhlasun niyati, nah, fihi, yaitu mengikhlaskan niat dalam mempelajari ilmu agama, ya, dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Dari sudah kita selesaikan prinsip pertama. Apa tadi prinsip yang pertama? Ya, mensucikan hati, ya, mensucikan dari tempat masuknya ilmu itu, bejana ilmu, yaitu hati tadi. Yang tadi sudah diterangkan. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya dengan cara, ya, dia bersihkan hatinya dari najis syubhat dan najis apa? Syahwat. Ya, syubhat bisa dihilangkan dengan ilmu agama. Adapun syahwat tadi dengan kesabaran. Ya, selalu tadi diterangkan, ya, dengan kesabaran. Dengan itulah seorang itu akan, ya, menjadi panutan dalam agama. Tatkala dia punya ilmu dan dia punya kesabaran. Dengan ilmu tadi dia bisa menangkis penyakit syubhat. Dengan kesabaran dia bisa menangkis penyakit apa? Syahwat. Ya, itu diterangkan dalam akhir surah atau di akhir surah As-Sajdah, ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan, demikianlah kata Allah, kami jadikan di antara mereka ada imam-imam, ada panutan-panutan, orang-orang berilmu. Ya, wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah dengan perintah kami, dengan perkara kami. Ya. Mereka punya dua perkara di situ, kata Allah, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Nah, kata para ulama, kesabaran tadi itulah obat untuk membersihkan hati dari penyakit apa tadi? Syahwat. Ya, adapun keyakinan dengan ayat-ayat Allah itulah ilmu sebagai obat untuk menghilangkan apa? Penyakit syubhat.
Syaitan itu kan menyerang manusia dengan dua ini saja, dengan dua cara ini. Ya. Apakah dari jalan syubhat atau jalan apa? Syahwat. Coba perhatikan semua dosa dan maksiat kembalinya kepada dua ini. Ya. Lihat orang berbuat kesyirikan, itu kan karena penyakit syubhat. Beda juga seperti itu, penyakit syubhat. Ya, dosa maksiat, mencuri, zina, minum khamar, itu kan karena penyakit apa? Syahwat. Ya. Syaitan itu dua aja senjatanya. Maka dihadapi dengan ilmu dan kesabaran. Dipahami ya? Itu tadi ringkas dari prinsip yang pertama. Baik. Sekarang prinsip yang kedua, tadi sudah diterangkan, yaitu ikhlasun niyati fihi. Ya, seorang dia ikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau bawakan situ dua dalil ya. Yang pertama ayat di surah Al-Bayyinah yang sudah sering kita dengarkan ya. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali ya, agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Ya, dalil yang kedua beliau bawakan hadis yang sering kita dengarkan juga dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Ya, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, semuanya amalan tergantung dengan apa? Dengan niatnya. Baik. Ini dua dalil pokok seputar keikhlasan. Baik. Mungkin sekarang ada yang bertanya, bagaimana caranya seorang dia bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama? Ya. Bagaimana seorang bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di sini Syekh terangkan ada 4 cara. Ini bukan pembatasan ya. Ada lagi yang kelima, kalau mau dicari lagi yang keenam. Tapi ini 4 pokok seorang bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama yaitu dia agar bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama, dia niatkan untuk mengangkat kejahilannya ya, dari dirinya. Ini cara yang pertama. Raf'ul jahli an nafsihi. Ya, dia angkat kejahilan dari dirinya dengan cara dia belajar. Ya, dia belajar agama Allah, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cara yang pertama. Itu awal niat yang hendaknya dia datang ketika mempelajari ilmu agama. Dia duduk di majelis ilmu, ya, dia dengarkan ta'lim. Itu tujuannya seperti itu dulu. Jangan dia pikir macam-macam. Ya, tapi dia pikir agar hilang apa? Kejahilannya. Ya. Kemudian yang kedua dari niat yang seorang itu bisa ikhlas dalam belajar, yaitu raf'ul jahli an ghairihi, atau di bahasa yang lain kadang dikatakan anil khalqi. Dia angkat kejahilan dari manusia, dari makhluk, dengan cara diajarkan ilmu itu. Ya, dengan cara dia apa? Diajarkan ilmu tersebut. Jadi dia sudah pelajari, dia amalkan, nanti dia ajarkan. Itu niatnya. Ya, itu dia niatkan seperti itu. Agar ilmu yang dia pelajari ini nanti dia bisa juga ajarkan kepada yang lain. Itu niat yang dijaga ya, agar seorang bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga dari ciri seorang ikhlas dalam belajar, yaitu dia, kata Syekh, ihya'ul ilm. Ya. Wa hifdhihi atau wa hifdhuhu. Nah, itu dia hidupkan ilmu itu dan dia jaga. Ya, dihidupkan ilmu dengan diamalkan mungkin ya. Bisa dia amalkan, bisa dia ajarkan tadi sama tadi ya dengan yang kedua, dan dia menjaganya. Dan dia menjaganya. Ya. Itu dari niat juga. Atau kadang di bahasa ulama yang lain dihidupkan ilmu itu dengan cara dia bela ilmu itu. Ketika misalnya ada orang-orang yang apa? Yang ingin apa? Mengaburkannya atau membuatnya dia hilang, sirna begitu, dia hidupkan kembali. Ya. Dia bela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga niat.
dalam mempelajari ilmu agama. Dia belajar untuk membela syariat. Ya, untuk membela syariat atau agama Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ya. Itu niat ya dijaga. Sudah 3. Kemudian niat yang keempat yang beliau terangkan di situ yaitu al-amalu bil ilmi. Itu seorang dia beramal dengan ilmu. Ya. Ini 4 niat ya yang dijaga. Ya. Yang pertama tadi apa? Ya, niatkan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Yang kedua, diniatkan untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain dengan cara diajarkan. Yang ketiga tadi, ya, dia hidupkan ilmu itu, ya, dan dia jaga, dia bela jika ada orang-orang yang ingin merusaknya misalnya kan, atau mengaburkannya. Dan yang keempat tadi, dia belajar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, mengamalkan ilmu tersebut. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari cara-cara seorang agar bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain ada yang menambahkan, ya, ini bisa juga ditambah yang kelima ya. Ketika dia belajar agama, dia niatkan. Ilmu ini kan namanya ilmu kan dia ibadah. Ya, dia kan ibadah. Jadi dia niatkan untuk mencari apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari niat-niat yang dijaga ya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini disimpulkannya dari perkataan para ulama kita dalam masalah niat tadi itu ya. Dalam masalah niat yang sudah diterangkan tadi. Baik. Ya. Di sini ada perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau pernah ditanya oleh sebagian muridnya, kata sebagian muridnya ini, hal talaqta al-ilma lillah? Apakah kamu mempelajari ilmu itu karena Allah? Ya, ini kata Imam Ahmad rahimahullah taala, lillahi aziz. Kalau seorang dia belajar ya mengharap karena Allah itu berat sekali ya awalnya. Tapi kata beliau, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Tapi ilmu itu adalah sesuatu yang kata Imam Ahmad dibuat cinta kepadaku. Kemudian aku mempelajarinya. Kemudian aku apa? Mempelajarinya. Ya. Jadi ilmu seperti itu awalnya. Jadi kalau mau ingin dibilang misalnya kayak tadi ya, Imam Ahmad ditanya apakah engkau mau belajar ikhlas karena Allah? Kata beliau, lillahi aziz. Ya. Kalau seorang dikatakan belajar karena Allah itu berat. Tapi awalnya seperti tadi. Ya. Ilmu itu dibuat cinta ya oleh Allah dalam hati seorang hamba, sehingga dia tergerak untuk belajar agama. Itu caranya seperti itu ya. Ya. Dan seorang jangan dia pastikan dirinya ikhlas. Ya. Tapi tadi ada metode-metode yang sudah diterangkan ya, agar dia bisa apa? Ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan ini, maka dia akan menyia-nyiakan ya suatu ilmu yang sangat banyak. Ya. Suatu bagian kebaikan yang sangat melimpah. Karena di antara syarat diterimanya ibadah kan keikhlasan. Dan ilmu itu hanya mau masuk kalau dia apa? Seorang itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah atau dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari sebagian ya dari prinsip-prinsip dua dulu ya yang bisa kita terangkan dalam masalah ini ya. Baik. Ya, mungkin sudah masuk waktu ya. Mungkin kita akhiri saja. Jadi kita mungkin terangkan mungkin 2 atau 3. Kalau tidak ada halangannya kita masuk di pembahasan berikutnya nanti insyaallah taala. Tapi ada yang ditanyakan dari pelajaran, silakan kalau ada yang kurang paham. Kepada
Maksudnya apa yang ditanyakan? Ya, nasihat nyawa kita ini bagaimana tentang pertanyaan musuh tadi? Antum masuk di grup kan? Masuk di grup? Nanti saya kirimkan di grup dia punya apa? Bahasa Arabnya ya, teksnya kan? Syakautu ila waqi su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Nanti kita kirimkan insyaallah taala ya kalau masuk di grup. Nanti kita sebar insyaallah. Baik. Yang lain? Jadi kita sudah bahas dari berapa prinsip ini? Berdua ya? Iya. Baik. Nanti kita selesaikan yang lain lagi, masih banyak di sesi yang lain. Apa tadi yang pertama, prinsip yang pertama? Coba diulangi. Mensucikan bejana apa? Bejana ilmu. Apa bejana ilmu? Hati. Bagaimana cara mensucikannya? Disucikan dari penyakit syubhat, dan yang kedua dari penyakit apa? Syahwat. Syubhat tadi dengan apa disucikan? Dengan ilmu agama nanti. Ya, yang kedua syahwat dengan apa? Kesabaran. Itu aja dipegang pokok-pokok pembahasan. Kemudian yang kedua tadi apa? Dia ikhlaskan niat dalam belajar. Bagaimana caranya bisa ikhlas? Tadi sudah diterangkan 5 cara. Yang pertama, dia niatkan mengangkat kejahilannya dari dirinya. Yang kedua, dia niatkan kejahilan orang lain. Yang ketiga, dia niatkan untuk menghidupkan ilmu dan menjaganya dari penyimpangan. Ya. Yang keempat, dia niatkan untuk beramal dengan ilmu. Ada tadi yang kelima tambahannya. Ya. Nah, dia niatkan untuk beribadah kan kepada Allah. Karena ilmu kan ibadah. Diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu aja dijaga ya dalam masalah ini. Baik, mungkin segera itu dulu ya. Waktunya sudah masuk. Kita akhiri saja majelisnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya di pekan depan. Ya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.